Ya, namanya orang kafir pasti keraguan ada. Padahal di dalam rukun iman ini sudah ada dikatakan, sudah ada percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya Rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya hari gaib, dan percaya adanya hari akhir. Ini orang kafir ini bertanya, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dalam pertanyaan ini akhirnya timbul ketika orang ini berpikir, banyak orang-orang yang mengatakan, ayo hidup mumpung sekali, kita buat bersenang-senang ini. Ini yang dimaksud pertanyaan seperti ini. Berarti setidak-tidaknya orang itu nggak percaya kalau nanti ketika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu akan dibangkitkan lagi. Ini berarti orang itu nggak percaya. Kalau orang itu percaya, orang itu tidak akan mengatakan seperti itu. Bahkan dia takut karena sebenarnya di dalam dunia ini adalah alam kubur. Kebangkitan itu akan terjadi ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah hari kebangkitan. Jadi ketika orang banyak berpikir kalau di dunia ini adalah kehidupan, sebenarnya kita ini sedang dikubur. Banyak orang memahami bahwa di dunia ini adalah kehidupan. Memang benar, cuman dalam ilmu kemarifatan kita ini sedang di alam kubur. Dinding pembatas antara alam duniawi dan alam akhirat itu ada namanya alam kubur. Jadi pembatasnya ini namanya alam kubur. Maka diameternya itu adalah 1x2. Kebanyakan alam kubur ini 1 meter kali 2 meter. Itu adalah satu simbol bahwa sama seperti kalau 1x2 itu adalah angka 12, sama ketika baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ya simbol. Banyak orang mengatakan mau apa-apa juga nanti pulangnya ke kuburan, dimasukkan kuburan 1x2 ya. Banyak orang mengatakan kayak gitu. Berarti ketika kita ini di dunia ini, lalu dalam isyarat dunia ini benar-benar kita harus bisa mengabdi kepada Allah Ta'ala dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, syariat dan ma'rifat ya, 1x2 ya. Jadi inilah dinding pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ini namanya alam kubur. Inilah alam kubur. Disinilah alam kubur. Alam dunia itu adalah alam di dalam kandungan. Alam akhirat itu nanti ketika jenengan sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu adalah alam akhirat. Ini adalah alam kubur. Hati-hati ya. Maka ketika di sini alam kubur, marrob buka itu ada di sini. Jembatan Shiratal Mustaqim ada. Jenengan akhirnya ketika di alam kubur nanti akan bertemu malaikat Munkar dan Nakir, akan dipertanyakan siapa Tuhanmu. Disinilah pertanyaannya, siapa Tuhanmu yang pertama. Itu jawaban itu bukannya dengan ucapan tapi dengan tindakan. Jangan jawab dengan tindakan. Ketika jenengan benar-benar mengabdi kepada Allah, menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah, berarti jenengan jawabannya benar, yaitu Tuhanku adalah Allah. Tapi walaupun engkau berkata Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, tapi ketika engkau menyembah selain Allah, tidak dipakai, tetap jangan salah. Berarti jangan sama juga menyekutukan Allah. Tindakan jenengan tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, tapi menyembah ke keduniawian. Makanya sering saya bilang kepada jenengan, hati-hati. Sholat jenengan, puasa jenengan, zikir jenengan, ibadah jenengan, hati-hati. Hanya untuk Allah Ta'ala. Jangan jadikan
untuk keduniawian. Zikir jenengan biar rezekinya banyak, ya. Zikir jenengan jadikan biar kerjaan jenengan ramai, biar dagangan ramai. Ini salah, keliru. Saya bilang keliru. Tapi jadikan zikir jenengan ini sebagai, ya, introspeksi dalam diri jenengan. Apa yang jenengan baca ini masukkan ke dalam hati jenengan untuk berintrospeksi. Contoh ketika jenengan membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini jenengan introspeksi. Dosa-dosa jenengan, kesalahan-kesalahan jenengan ini hanya jenengan introspeksi terus. Biar jenengan besok ini bisa mendandani akhlakul karimah jenengan, ya. Bisa mendandani akhlakul karimah kita semua, ya. Zikir apapun itu jenengan pahami maknanya, jenengan masukkan ke dalam hati, jadikan satu introspeksi, ya. Jadi bukan bacaannya terus menjadikan jenengan hebat, itu enggak, bukan. Tapi tindakannya nanti yang akan menjadikan jenengan ini lebih dekat kepada Allah. Maka sering saya ajarkan jenengan, ya, untuk berzikir hati-hati. Bukan masalah banyaknya ataupun apa. Karena nominal itu menunjukkan apa yang harus diperbaiki. Makanya ketika jenengan diberikan seorang pembimbing masalah zikir, jenengan harus pahami jumlahnya berapa, apa yang dibaca. Maka saya mengajarkan simbol angka. Lah inilah, jenengan sebenarnya sudah tak kasih dasar. Tinggal jenengan memahami apa yang jenengan baca. Ketika jenengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jenengan ingat, oh ya, ini doanya Nabiullah Adam ketika Nabiullah Adam tergoda oleh iblis untuk disuruh oleh Allah jangan sampai mendekati, ya, dilarang Allah untuk tidak mendekati pohon, tapi Nabiullah Adam tergoda oleh iblis. Ini akhirnya ketika jenengan baca itu, jenengan harus introspeksi di diri. Jangan sampai jenengan tergoda gemerlapnya dunia, nah itu. Tinggal nominalnya berapa. Seumpama jenengan dikasih nominalnya 71, seumpama. Jenengan harus ingat 7 itu simbol apa? Oh, yang ada di kepala kita. Berarti ketika jenengan melihat jangan sampai tergoda, jenengan mendengar jangan sampai tergoda, ucapan jenengan jangan sampai tergoda, tapi benar-benar harus merujuk kepada Allah Ta'ala, ya. Tinggal memahami angka-angka. Makanya saya memberikan jenengan simbol angka-angka itu hanya bukan sekedar kok untuk kepintaran, bukan, tapi benar-benar untuk mendandani akhlakul karimah jenengan, karena nanti berangkai. Nih, paham? Nih, semua zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya harus dipahami zikir yang jangan diberikan oleh pembimbing ini. Paham? Bukan masalah nominalnya semakin banyak semakin hebat, tidak. Tapi semakin memahami apa makna yang terkandung dalam zikir itu, dan jenengan jadikan tindakan untuk membenahi akhlakul karimah jenengan untuk beribadah. Jadikan tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang hebat, ya. Hati-hati. Paham? Semua sholat jenengan juga harus. Makanya jenengan sudah tak ajari sholat biar jenengan khusyuk. Caranya gimana? Kembali lagi ke diri jenengan, hati jenengan, introspeksi. Makanya bisa dilihat orang yang sholatnya benar atau tidak ini bisa dilihat ketika dia sudah salam. Artinya apa? Setelah dia ini melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, ini bisa dilihat. Walaupun orang itu mau mengatakan dia sholat sampai 5 waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah telat, berjamaah terus, tapi ketika tingkah lakunya, akhlakul karimahnya tidak mencerminkan dalam sholat itu, berarti dia sholatnya tidak dapat apa-apa. Ini jangan tak kasih pelajaran yang simpel sebenarnya, gampang. Dalam mencapai tingkat kekhusyuan ini jangan
Makanya jenengan terlihat khusyuk atau tidak ketika jenengan bisa memperbaikinya atau tidak. Memperbaiki akhlakul karimah, memperbaiki ibadah, memperbaiki hablum minanas, hablum minal alam, biar nyampe kepada hablum minallah. Ini apa? Enak ya? Jadi bisa dilihat. Mau gembar-gembor kayak apapun, kalau tindakannya tidak sesuai, percuma. Namanya gedabus. Lebih baik kita ini lakukan dengan tindakan yang baik. Ibadah kita, zikir kita, sholat kita, benar-benar jadikan tahapan-tahapan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, untuk jadikan tahapan-tahapan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini ya. Maka di sini inilah namanya alam kubur. Ini baru marabbuka ini. Akhirnya jenengan jika diberi pertanyaan yang kedua, yaitu wa nabiyuka, lan siapa nabi kita. Jenengan ditanyakan sopo nabimu. Ketika jenengan menjawab nabi baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ini jenengan mencerminkan nggak tindakannya? Kalau tidak jenengan mencerminkan, ya berarti jawaban jenengan ngawur, salah ya. Karena yang dinilai ini tindakan. Tindakan jenengan harus mencerminkan apa hikayat-hikayatnya dulu baginda besar Nabi Muhammad ya. Makanya saya bilang rukun iman ini nanti saling bergandengan kayak gini. Lah gimana caranya? Ya? Biar kita mencerminkan rukun iman yang keempat, kalau yang tadi yang ketiga, ya. Maaf, yang kedua tadi jenengan akan ditanyakan lagi. Oh ya, marabbuka ya, bukan keimanan tak. Nanti beruntut kepada rukun iman. Makanya yang paling penting nanti jaga keimanan. Jangan akan ditanyakan marabbuka wa nabiyuka, lan sapa nabimu. Makanya pertanyaan yang ketiga wa kitabaka, kitab ya. Wa kitabaka. Jangan akan ditanyakan wa kitabaka, lan opo kitabmu, untuk merujuk kepada baginda besar. Baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Ku tinggalkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis." Lah ini untuk merujuk ke dalam tindakan-tindakannya Rasulullah, kita harus belajar kitab Al-Quran ya. Makanya apa? Marabbuka wa nabiyuka wa kitabaka wa qiblataka, lan sapa sedulur-sedulurmu ya. Biar jenengan ini benar-benar bisa meruntut kepada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, jenengan harus dituntut untuk belajar Al-Quran, membedah isi-isi Al-Quran ya. Membedah isi-isi Al-Quran, karena Al-Quran inilah tuntunan umat Islam. Inilah ayat-ayat Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab yang sebenar-benarnya dan petunjuk yang sebenar-benarnya. Tanyain jenengan di dunia ini, maka tindakan jenengan inilah jawabannya. Wa qiblataka, lan ngendi kiblatmu? Baitullah. Jawabannya Baitullah, yaitu fi qalbi. Sama bener nggak tindakan dari hati? Keikhlasan ya. Keikhlasan dalam hal apa? Kabeh sapa sedulurmu, maka dijawab dengan sedulurku, saudara saya orang muslimah. Ya inilah ya. Jadi pertanyaan marabbuka itu ada di sini, ada di dunia ini. Maka saya bilang inilah yang namanya alam kubur ya. Nanti masuk ke dalam alam akhirat. Alam akhirat ini sudah kekal jenengan. Maka berhati-hati di alam kubur ini. Pertanyaan itu jangan sampai jenengan tidak bisa menjawab. Harus jenengan bisa menjawab, bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan.